Komunikasi dalam jaringan. Nah, dalam materi komunikasi dalam jaringan ini, diantaranya ada definisi, fungsi, serta tujuan komunikasi dalam jaringan, lalu ada sistem komunikasi dalam jaringan, lalu setelah itu ada bentuk komunikasi dalam jaringan, dan yang terakhir ada macam-macam komunikasi dalam jaringan. Definisi komunikasi dalam jaringan. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dan menerima timbal balik. Sedangkan komunikasi dalam jaringan merupakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dan menerima timbal balik dengan menggunakan jaringan internet. Fungsi komunikasi dalam jaringan adalah untuk menyampaikan dan menerima pesan melalui internet. Sedangkan tujuan dari komunikasi dalam jaringan adalah untuk memudahkan pertukaran informasi, untuk meningkatkan efisiensi dalam komunikasi, serta memungkinkan kolaborasi jarak jauh. Menurut Lasswell, komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu 1. Komunikator, siapa yang mengatakan. 2. Pesan, mengatakan apa. 3. Media, melalui saluran apa. 4. Komunikasi, kepada siapa. Yang kelima, efek apa. Syarat utama dalam komunikasi dalam jaringan adalah adanya jaringan online atau jaringan internet sehingga membuat hubungan suatu orang dengan orang lain tidak terkendala jarak dan tempat. Sistem komunikasi dalam jaringan. Yang pertama ada real-time system. Real-time system adalah komunikasi online yang proses penerimaan langsung pada saat itu juga saat data diterima dan mengirimkannya kembali hasil yang telah diproses ke pengiriman data. Contohnya yaitu Zoom meeting, alat monitor jantung, dan sistem permainan online seperti Mobile Legends. Kedua ada batch processing system. Batch processing system adalah komunikasi online pada beberapa user. Pemrosesannya dilakukan di terminal masing-masing user. Hasil pengiriman dan penerimaan data disimpan terlebih dahulu di masing-masing terminal atau batch. Batch didefinisikan sebagai model pengolahan data dengan cara disimpan di himpun data terlebih dahulu. Contohnya seperti penggajian karyawan dan pembayaran kartu kredit. Yang ketiga ada time sharing system. Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai karena waktu perkembangan proses CPU semakin cepat. Sedangkan alat input atau output tidak bisa mengimbangi kecepatan CPU. Maka kecepatan CPU bisa digunakan secara efisien dengan melayani beberapa alat input atau output secara bergantian. Contohnya diantaranya ada sistem operasi Linux dan yang kedua ada Windows Server. Yang keempat ada Distributed Data Processing System, merupakan suatu sistem komputer terpencar yang dihubungkan dengan jaringan komputer sehingga setiap komputer dapat mengakses data secara mandiri dan memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan komputer lain dalam suatu sistem jaringan. Distributed Data Processing System merupakan sistem perkembangan dari time sharing system. Contohnya seperti pengolahan data pada server Yahoo dan penjadwalan waktu dan akuntansi. Nah, lalu ini adalah gambar dari proses keempat sistem komunikasi dalam jaringan. Gambar proses dari real-time system, lalu batch processing system, dan terakhir ada time sharing system dan distributed data processing system. Jadi, masing-masing sistem komunikasi dalam jaringan itu prosesnya berbeda-beda. Bentuk komunikasi dalam jaringan yang pertama
pertama ada text chat. Secara sederhana, text chat didefinisikan sebagai suatu aplikasi di mana pengguna dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya menggunakan teks. Contohnya Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Nah, kalau cara penggunaan text chat itu misalkan kita pakai aplikasi WhatsApp. Nah, jadi kita tinggal buka aplikasinya, lalu kalau belum login dulu. Setelah itu kita tinggal pilih kepada siapa ingin mengirim pesan, lalu setelah itu kalian tinggal ketik pesannya, lalu setelah itu kirim kepada si penerima itu. Yang kedua ada video chat. Video chat merupakan komunikasi yang dapat memanfaatkan video dan audio di saat yang bersamaan. Contohnya FaceTime, Skype, Google Meet, Zoom, dan Just Talk. Nah, kalau cara penggunaan video chat itu misalkan pakai aplikasi Zoom. Jadi kita tinggal buka aplikasinya, lalu ingin dengan siapa berbagi informasi, setelah itu kita akan bisa berbagi informasi dengan gambar dan audio secara real time. Setelah kita mengetahui definisi dari text chat dan video chat, apa perbedaan yang paling mendasar antara text chat dan video chat? Perbedaan yang paling mendasar antara text chat dan video chat adalah cara komunikasi yang digunakan. Text chat menggunakan teks tertulis untuk berkomunikasi, sedangkan video chat menggunakan gambar dan suara secara real time. Macam komunikasi dalam jaringan. Yang pertama ada komunikasi serentak atau sinkronus. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain secara serempak dan waktu nyata atau real time. Nah, yang kedua ada komunikasi tak serentak atau asinkronus. Komunikasi ini juga merupakan komunikasi yang juga menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet secara tunggal. Contoh dari komunikasi serempak atau sinkronus diantaranya ada Skype, Tango, Viber, FaceTime, KakaoTalk, BBM, dan yang lainnya. Sedangkan contoh dari komunikasi tak serempak diantaranya ada email, blog, dan forum internet.